Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai bisnis model Kampas. Contoh bisnis model Kampas dan cara pembuatannya. Bisnis model Kampas adalah alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Dengan tools BMC ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan. Membuat bisnis model Kampas ini merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha pemula. Bisnis model Kampas terdiri dari 9 pilar utama. Yang pertama, customer segment. Yang kedua, value proposition. Kemudian yang ketiga, channel. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue stream. Yang keenam, key activity. Yang ketujuh, key resource. Yang kedelapan, key partner. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah cost structure. Kesembilan pilar ini bisa kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, customer segment. Bagian ini menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk kita. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis kita. Kemudian pilar yang kedua yaitu value proposition. Kolom ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis kita terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang kita tawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan. Pilar berikutnya yaitu pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga yaitu channel. Channel adalah media bisnis yang kita gunakan untuk mendeliver solusi yang kita tawarkan untuk sampai ke konsumen. Channel ini bisa berupa website atau advertisement yang secara online, atau bisa juga berupa aplikasi, bahkan seorang salesperson. Yang berikutnya pilar yang keempat yaitu customer relationship. Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk kita, maka customer relationship adalah kebalikannya. Kita harus tahu bagaimana cara bisnis kita bisa terus keep in touch dengan para pelanggan. Bentuknya pun bisa sangat beragam, mulai dari newsletter, layanan after sales dan sejenisnya. Pilar yang berikutnya yaitu pilar yang kelima. Pilar yang kelima yaitu revenue stream. Pada kedua blok bagian bawah yaitu cost dan revenue, kita perlu menjabarkan struktur pada finansial dari perusahaan. Di bagian revenue tentu yang perlu kita tuliskan adalah produk atau jasa. Maksudnya produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan. Kemudian pilar yang keenam yaitu key activity. Blok ini adalah bagian
yang menjelaskan bagaimana kita bisa menciptakan value proposition perusahaan. Jika bisnis kita adalah product base, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activities. Ya. Kemudian pilar yang ketujuh yaitu key resources. Sumber daya utama key resources merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Ya. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Kemudian pilar yang ke-8 yaitu key partner. Tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis, maka dalam menjalankan aktivitas bisnis, tentu kita membutuhkan mitra. Nah, disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Ya. Dalam konteks bisnis, mitra bisa berupa supplier, bisa berupa vendor, agensi, dan sejenisnya. Kemudian pilar yang terakhir yaitu pilar yang ke-9. Pada bagian terakhir ini yaitu pilar cost structure, ya, kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Ya. Untuk mempermudah, struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activity dan key resources dan channel. Baik, untuk memudahkan membuat BNC, ya, buatlah pertanyaan di mana jawaban dari setiap pertanyaan itulah merupakan isi dari setiap elemen bisnis model Kampas. Jadi kita buat pertanyaan-pertanyaan untuk mengisi ke-9 pilar dari bisnis model Kampas. Berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu untuk mengisi kolom tersebut. Oke, yang pertama yaitu kolom customer segment. Ya, ini kolom customer segment. Ya. Bisa dibantu dengan pertanyaan, siapa yang akan membeli produk kita? Kemudian, siapa yang mau membayar kita? Ya. Kemudian, kolom berikutnya yaitu kolom proposition. Nah, bisa dibantu dengan pertanyaan, mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa kita? Apa keunggulan bisnis kita dibandingkan kompetitor yang lain? Kemudian juga bisa dibantu dengan pertanyaan, apa yang paling menarik dari model bisnis kita? Yang berikutnya yaitu kolom channel. Di kolom channel ini bisa dibantu dengan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya. Juga bisa dibantu dengan pertanyaan, bagaimana cara produk atau jasa bisa sampai ke tangan pelanggan. Ya. Kemudian, apakah cara itu efektif? Ya. Untuk selanjutnya yaitu kolom customer relationship. Ya. Pada kolom ini bisa dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana cara kita untuk selalu berhubungan dengan pelanggan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa kita? Lanjutkan dengan kolom berikutnya, yaitu kolom kelima, revenue stream. Nah, bisa dibantu dengan pertanyaan,
bagaimana cara bisnis kita bisa menghasilkan uang? Ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa saja produk dan jasa yang akan kita jual? Kemudian kolom yang keenam, key activity. Ya, bisa dibantu dengan pertanyaan, siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar key activity, ya, di luar aktivitas, kunci aktivitasnya maksudnya. Kemudian siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan kita? Pilar berikutnya yaitu pilar ketujuh, key resources. Apa sumber daya utama yang harus kita miliki untuk menjalankan bisnis kita? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, aset apa saja yang kita butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis serupa? Pilar ke-8 bisa dibantu dengan pertanyaan, ya, bisa dengan pertanyaan atau dengan statement sebagai berikut. Tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis. Tentu kita membutuhkan mitra. Nah, disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki dalam konteks bisnis. Mitra itu bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Kemudian pilar yang terakhir yaitu pilar yang ke-9, cost structure. Pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini? Itu pertanyaan pertama untuk membantu kolom cost structure, ya. Kita ulangi. Pertanyaan pertama, pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis kita? Kemudian pertanyaan berikutnya, komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities, key resources, dan channel. Berikutnya saya membuat contoh bisnis model kampas untuk AMDK, yaitu air minum dalam kemasan. Ya, untuk kolom pertama yaitu customer segment. Jadi bisnis saya ini segmentasinya pertama ditujukan untuk semua kalangan usia, ya. Kemudian yang kedua, untuk mengakomodasi keperluan daripada konsumen yang membutuhkan air minum dalam kemasan yang islami, halal, dan thayyib. Itu pilar pertamanya. Kemudian di pilar kedua, value proposition, yaitu yang pertama, AMDK air minum ini murni dibuat dari mata air pegunungan. Maksudnya pada proses sumber airnya itu benar-benar murni dari mata air pegunungan, bukan diambil di pegunungan, tapi dari hasil bor air tanah. Ini murni memang dari mata air pegunungan. Kemudian proses produksinya ini dilantunkan murotal, ya. Ini kelebihan dari produk kami, yaitu proses produksinya dilantunkan murotal. Tujuannya supaya air minum tersebut mengandung sipa, mengandung obat, ya. Seperti kita ketahui, kalau air dibacakan kata-kata bagus atau ya dikasih lantunan ayat suci Al-Quran, maka struktur air itu akan lebih bagus. Kemudian yang ketiga, ada nilai sedekahnya, ya. Karena ya produk kami dari setiap liternya itu diimpakkan 15 rupiah, ya. Jadi ada nilai sedekah. Jadi Anda meminum air minum kami otomatis sudah sedekah. Yang berikutnya channel. Nah,
toko kami bertempat di lokasi yang strategis. Kemudian marketingnya itu mengikuti perkembangan zaman, yaitu sudah menggunakan marketing digital lewat sosial media. Dan kita juga bekerja sama dengan GoFood dan GrabFood. Customer relationship, yaitu pilar keempat. Nah, ya, kami yang pertama berusaha melayani customer seramah mungkin. Ya, yang kedua, kami juga berusaha memberikan promo atau diskon kepada customer kami. Pilar yang kelima, yang berikutnya, yaitu pilar yang kelima, ya, revenue stream. Ya, toko kami, yang pertama, toko kami dibuat senyaman mungkin. Kemudian di toko kami disediakan booth, ya, untuk foto-foto, ya, untuk selfie, ya. Kemudian yang ketiga, selalu dilantunkan murotal Quran, ya. Jadi itu yang disediakan dari toko kami, ya, di bagian revenue stream. Yang keenam, pilar keenam, yaitu key activity, ya. Pertama, kami membeli bahan baku yang premium. Nah, ya, kedua, membuat minuman dengan kualitas terbaik. Ya, jadi ada hubungannya satu dan dua. Jadi untuk membuat minuman yang berkualitas baik, tentu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas premium. Key resources. Ya. Pertama, pengelola minuman, ya. Key resources kami yang pertama adalah pengelola minuman. Yang kedua adalah karyawan di toko. Yang berikutnya, key partners. Ya. Jadi partner kami adalah pertama, pemasok bahan baku, yang kedua, pengolahan bahan baku, dan yang ketiga adalah pemasok kemasan. Yang terakhir yaitu pilar ke-9. Nah, jadi ke struktur di perusahaan kami, yaitu pertama, biaya sewa tempat, ya. Yang kedua, listrik, ya. Yang ketiga, gaji karyawan. Keempat, biaya bahan baku, dan yang kelima, biaya transportasi. Demikianlah penjelasan sekilas tentang BMC. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.